Oh iya teman-teman, sebelumnya saya memohon maaf sekali karena bagian ini tuh tidak sempat kerekam atau nggak sempat record di Zoom saya. Jadi sebelum teman-teman menonton tutorial dari uji validitas sampai uji asumsi klasik, teman-teman bisa lihat hasil dari uji asumsi klasik dan juga uji validitas di sini. Karena nggak sempat terekam, jadi saya mau tampilkan ini terlebih dahulu sebelum teman-teman menonton tutorialnya. Nah, jika teman-teman sudah melihat hasil dari uji validitas dan juga uji asumsi klasik, teman-teman bisa lanjutkan untuk menonton video tutorialnya. Tetapi saya mohon maaf sekali teman-teman karena nggak sempat record. Oke, okay? Baik, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah input semua data dari Excel ke SPSS. Teman-teman bisa lihat di sini ada X1, X2, sampai X10 hingga total. Sebelumnya, totalnya saya jumlahkan terlebih dahulu sebelum saya memasukkan data ke data view. Lalu di sini bisa lihat di variable view, di mana untuk nama instrumennya di sini ada X1 hingga 10. Lalu untuk desimal kita ubah yang awalnya 2 menjadi 0. Lalu di sini ada measure, bisa kita yang awalnya ordinal atau nominal bisa kita ganti ke scale atau skala. Baik, langsung saja kita mulai langkah pertama untuk menguji validitas dari variabel X1. Setelah skor atau totalnya sudah kita buat, kita dapat melakukan uji validitas. Lalu kita bisa klik menu Analyze atau Analis. Kemudian kita pilih Correlate, lalu Revariate. Nah, semua data yang ada di sini kita klik. Untuk ngeblok semuanya, kita bisa tekan Ctrl plus A. Lalu kita klik tanda panah di sebelah sini. Setelah itu, bisa dilihat apa saja yang perlu dicentang atau diceklis. Di sini ada percent, to toilet, dan net significant correlation. Setelah itu, kita tekan OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat setelah kita Nah, setelah kita klik OK, output SPSS ini akan menampilkan nilai korelasi antara setiap item dengan skor total. Jadi kita bisa perhatikan nilai percent correlation-nya atau nilai signifikannya.
Jadi jika nilai R-nya itu terhitung lebih besar dari R tabel atau nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,5, maka itemnya itu dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung itu lebih kecil dari R tabel atau nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka itemnya dinyatakan tidak valid. Baik, untuk langkah selanjutnya, kita bisa uji validitas di variabel X2. Nah, kita kembali ke, nah untuk data-datanya ini sebelumnya sudah saya input ya teman-teman. Jadi untuk langkah berikutnya yaitu kita uji validitas variabel X2. Selanjutnya kita akan lakukan atau mengklik kembali bagian analyze, lalu kita klik correlate, lalu kita klik bivariate. Nah, sepertinya data X2 sama data X2 sampai 8 ini sudah kita masukkan ke variabel. Lakukan hal yang sama seperti kita melakukan uji validitas di variabel X1. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya sudah diceklik semua di bagian person, to toilet, dan next significant correlation. Lalu bisa kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi setelah kita uji validitas di variabel X2, dan kemudian kita interpretasikan hasilnya dengan cara yang sama tadi seperti pada variabel X1. Jadi, item yang memenuhi kriteria validitas ini dapat digunakan dalam penelitian, sedangkan item yang tidak valid itu perlu diperbaiki atau dihapus. Nah, contohnya di bagian ini. Di bagian X2 8. Jika itemnya dinyatakan tidak valid, maka untuk uji selanjutnya tidak perlu dibawa. Nanti akan saya bahas setelah saya uji validitas di bagian variabel Y. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut ke uji validitas variabel Y. Sama halnya seperti yang saya lakukan sebelumnya, kita bisa klik analyze, lalu kita klik correlate, bivariate. Nah, semua data yang ada di sini kita blok dan klik Ctrl plus A. Kita masukkan menggunakan tanda panah ini ke variabel. Lalu kita bisa klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat dan perhatikan nilai korelasi dan signifikansi pada output SPSS. Jadi kita tentukan item yang tidak valid dan item yang valid berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Jadi untuk interpretasi hasil setelah seluruh variabel diuji, jadi kita akan membuat tabel rekapitulasi hasil uji validitas. Jadi tabel tersebut itu berisi nomor, item, nilai R hitung, nilai R tabel, dan juga keterangan valid atau tidak valid. Misal jika seluruh item valid, maka instrumen penelitian itu dapat digunakan untuk tahap analisis berikutnya. Namun, jika terdapat item yang tidak valid, maka item tersebut perlu direvisi atau tidak digunakan dalam penelitian. Jadi demikian untuk tutorial uji validitas menggunakan SPSS untuk variabel X1, X2, dan Y.
Melalui uji validitas, kita dapat memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan ini benar-benar mampu mengukur variabel secara detail dan teliti. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman dalam melakukan analisis data penelitian menggunakan SPSS. Nanti kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, teman-teman, setelah tadi kita melakukan uji validitas dan menentukan item-item yang valid, langkah berikutnya adalah kita melakukan uji reliabilitas. Jadi, uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian ini memiliki tingkat konsistensi yang baik. Artinya, jika instrumen ini digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama, maka akan menghasilkan data yang relatif dan konsisten. Jadi, pada SPSS, uji reliabilitas ini umumnya menggunakan metode Cronbach Alpha. Jadi, mari kita mulai langkahnya, itu langkah pertama kita akan membuka menu Analyze, lalu kita pilih skala atau scale, lalu kita bisa klik Reliability Analyze. Nah, setelah ini muncul nih ada beberapa kotak dialog di Reliability Analyze. Seperti biasa, untuk ngobrol kita bisa klik CTRL plus A. Karena semua datanya valid, jadi kita akan memasukkan seluruh item yang telah dinyatakan valid pada variabel X1 ke dalam kotak items. Nah, setelah itu pastikan hanya item yang valid yang digunakan untuk penelitian atau pengujian reliabilitas. Jadi, pada bagian model, kita klik statistik. Jadi, pada bagian model tadi kita bisa pilih alpha karena kita menggunakan metode Cronbach alpha. Lalu, setelah itu kita akan, oh maaf ini, saya keklik statistik. Setelah kita memilih model Cronbach alpha, kita memilih model alpha karena kita menggunakan metode Cronbach alpha, jadi kita bisa langsung klik E. Nah, teman-teman bisa perhatikan tabel reliability statistik pada output SPSS. Jadi kita fokus nih pada nilai Cronbach alpha. Jadi kriteria yang kita gunakan itu adalah jika nilai Cronbach alpha ini lebih besar dari 0,70, maka instrumen ini dinyatakan reliable. Dan jika nilai Cronbach alpha ini kurang dari 0,70, maka instrumennya dinyatakan kurang reliable. Jadi sebagai contoh, jika nilai Cronbach alpha ini sebesar 0,812, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki reliabilitas yang baik. Contohnya seperti yang teman-teman lihat sekarang. Lalu untuk langkah kedua kita akan uji reliabilitas variabel X2. Jadi seperti yang kita lakukan di uji reliabilitas X1, kita akan melakukan hal yang sama. Pertama kita klik Analyze, lalu Scale, terus Reliability Analyze. Nah, teman-teman, oh iya, sebelumnya kalau tidak salah,
di bagian X2 ini ada data yang salah ya, atau data yang tidak valid. Saya cek sebentar. Oh, bukan di bagian X2 ya. Oke, kita lanjut ke analyze. Kita klik bagian scale, lalu reliability, analyze. Nah, semua ini kita masukkan. Kita menggunakan, jadi kita masukkan seluruh item valid pada variabel X2 ke dalam kotak items. Jadi kita pastikan model ini masih menggunakan alpha. Lalu kita bisa klik OK. Nah, jadi kemudian teman-teman perhatikan nih nilai Cronbach alpha yang diperoleh dari variabel X2. Jadi jika nilainya ini lebih besar dari 0,70, maka variabel X2 ini dinyatakan reliable. Lalu kita lanjut ke uji reliabilitas variabel Y. Seperti biasa kita klik analyze, lalu kita pilih scale, terus reliability, analyze. Kita blok semuanya menggunakan CTRL plus A. Jika semuanya sudah keblok, kita pindahkan menggunakan tanda panah ini ke kolom item. Nah, tetap diingat ya teman-teman, kita harus menggunakan model alpha. Lalu setelah itu kita bisa klik. Jadi teman-teman bisa perhatikan nilai Cronbach alpha yang muncul pada output SPSS. Jika nilainya memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka variabel Y dinyatakan reliable. Jadi seluruh variabel yang diuji ini bisa kita buat tabel rekapitulasi hasil reliabilitas atau maaf saya susah nyebutnya. Jadi tabel tersebut ini memuat nama variabel dan ya nilai Cronbach alpha yang diperoleh. Misal contohnya nih, variabel X1 memperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,812. Lalu variabel X2 dan Y, lalu dari variabel X2 memperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,845 0,845. Begitu juga selanjutnya dengan variabel Y. Jadi karena seluruh nilai Cronbach alpha ini lebih besar dari 0,70, maka seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliable dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Jadi, berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki tingkat konsistensi yang baik, dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data. Jadi, setelah uji validitas dan reliabilitas selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah kita akan menguji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan juga uji heteroskedisitas. Jadi demikian tutorial uji reliabilitas menggunakan SPSS. Kita akan melanjutkan lagi
ke bagian uji asumsi klasik. Oke, teman-teman, tadi setelah kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, jadi langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Jadi, uji asumsi klasik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data penelitian ini memenuhi syarat sebelum dilakukan analisis regresi. Jadi, pada penelitian ini, variabel X1 dan X2 ini berperan sebagai variabel bebas, sementara variabel Y ini berperan sebagai variabel terikat. Jadi, uji asumsi klasik ini akan dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan juga uji heteroskedasisitas. Jadi, kita akan mulai di uji normalitas. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengklik bagian menu Analyze. Lalu kita klik bagian Descriptive Statistik. Lalu kita klik bagian Explore. Nah, di sini teman-teman, untuk bagian variabel residual, bisa kita masukkan ke kolom random list. Selanjutnya kita bisa klik close. Lalu kita bisa klik bagian normality plot with test. Kita klik continue. Lalu kita klik oke. Okay. Nah, teman-teman bisa perhatikan beberapa tabel test of normality pada output SPSS. Jadi teman-teman, kriteria pengambil keputusannya itu adalah jika nilai SIK ini lebih besar dari 0,5, maka data berdistribusi normal. Jika nilai SIK ini lebih kecil dari 0,5, maka data tidak berdistribusi normal. Jadi sebagai contoh, jika nilai SIK ini atau nilai signifikan ini sebesar 0,200, maka data dinyatakan berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Jadi dengan demikian syarat uji normalitas ini sudah terpenuhi. Lalu kita lanjut ke uji multikolinearitas. Multikolinearitas ya. Lalu kita bisa klik bagian analyze. Kita kembali dulu.
kita bisa klik Analyze, kita klik bagian Regression, lalu kita klik bagian Linear. Nah, teman-teman, jadi untuk kolom dependen ini kita masukkan Y, lalu untuk independen ini kita masukkan variabel X dan X1 dan juga X2 ke dalam kotak independen. Lalu selanjutnya kita klik statistik, lalu kita centang collinearity diagnostik. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman bisa perhatikan tabel pada output di sini. Jadi kita fokus ke sini. Jadi kriteria pengambilan keputusannya itu adalah jika nilai toleransi ini harus lebih besar dari 0,10. Jadi nilai PIF ini harus lebih kecil dari 10. Jadi artinya variabel X1 dan X2 ini saling memengaruhi secara berlebihan. Oh maaf, saya lupa jelaskan bagian ini. Jadi misalkan sebagai contoh, nilai toleransinya itu X1 ini sebesar 0,765 dan nilai VIP ini sebesar 1,307. Jadi dan nilai toleransi X2 ini sebesar 0,765 dan nilai VIF VIF-nya itu sebesar 1,307. Jadi karena nilai toleransinya ini lebih besar dari 0,10 dan nilai PIF ini lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Artinya variabel X1 dan X2 ini tidak saling mempengaruhi secara berlebihan. Nah, sini teman-teman bisa lihat di beberapa tabel berikut. Lalu setelah itu kita akan lanjut ke bagian uji heteroskedastisitas. Oke teman-teman, kita kembali ke menu Analyze. Kita pilih Regression. Lalu kita klik Linear. Kemudian variabel Y tetap sebagai dependen, sementara variabel independen tetap X1 dan X2. Lalu kita klik Save. Lalu kita klik centang unstandardized di residual. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, teman-teman, selanjutnya, langkah kedua yaitu kita klik menu transform, lalu kita pilih compute variable. Kita klik compute variable. Jadi pada target variabel ini kita ketik
terus strip bawah, press. Terus pada numeric expression ini kita bisa ketik ABS dalam kurung press strip 1 kurung terus kita klik OK. Lalu bagian ini langkah ketiga kita bisa klik Oke, bisa kita klik analyze. Kita pilih regression. Terus kita kemudian klik linear. Jadi kita masukkan address ini, kita keluarkan ini dulu, kita keluar Y-nya yang dari dependent ke kolom ini. Lalu kita masukkan address ini sebagai dependent. Dan untuk variabel X1 dan X2-nya ini tetap di kolom independen. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan nilai signifikan pada tabel coefficient. Apa ini bajunya? Oh, pada tabel coefficient. Jadi, kriteria pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasisitas. Jadi, jika nilai signifikannya ini lebih kecil dari 0,5, maka akan terjadi heteroskedasisitas. Jadi, semisal sebagai contoh ya, misal nilai signifikan variabel X1 ini sebesar 0,325 dan nilai signifikan variabel X2 ini sebesar 0,472. Jadi karena kedua nilai ini lebih besar dari 0,5, 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasisitas. Jadi artinya model regresi ini memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk nilai signifikannya teman-teman bisa lihat. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil uji normalitas, data penelitian berdistribusi normal. Jadi berdasarkan hasil uji multikolinaritas ini tidak ditemukan hubungan yang terlalu kuat antara variabel X1 dan X2. Jadi berdasarkan hasil uji heteroskedasisitas tidak ditemukan masalah pada model penelitian. Jadi dengan demikian seluruh syarat asumsi klasik ini telah terpenuhi dan dapat dilanjutkan ke tahap analisis regresi. Seperti uji apa ya kalau nggak salah koefisiensi determinasi. Jadi teman-teman
Sebagai penutup, demikian tutorial uji asumsi klasik menggunakan SPSS untuk variabel X1 dan X2. Sebelumnya saya memohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan menjelaskan dalam saya menjelaskan tutorial ini. Semoga dapat membantu teman-teman dan teman-teman juga bisa memahami langkah-langkah analisis data penelitian yang lebih mudah. Dan sebelumnya saya mohon maaf sekali jika ada kekeliruan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, hanya ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.